Hello guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini dapat berkembang dan memberi manfaat bagi banyak orang. Di video kali ini, kita akan membahas mind mapping mengenai laporan arus kas. Jadi, tonton videonya sampai habis ya. Selamat menonton! Pembahasan kita kali ini mengenai materi laporan arus kas meliputi yang pertama yaitu definisi laporan arus kas, yang kedua yaitu manfaat laporan arus kas, yang ketiga yaitu komponen laporan arus kas, yang keempat yaitu bentuk-bentuk laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu keterbatasan laporan arus kas. Pertama yaitu definisi laporan arus kas. Laporan keuangan arus kas atau cash flow statement memiliki pengertian sebagai suatu laporan keuangan yang menyajikan suatu informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Menurut Pfler 2017, ada beberapa rasio arus kas yang paling penting, di antaranya yang pertama yaitu cash flow from operation atau average total liabilities. Ini adalah rasio yang sama dengan rasio total utang atau total aset yang umumnya digunakan. Keduanya mengukur solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya dan mempertahankan perusahaannya. Yang kedua yaitu Cash Flow Margin Ratio atau CFMR. Rasio ini mengungkapkan hubungan antara kas yang dihasilkan dari operasi dan penjualan. Organisasi bisnis membutuhkan uang tunai untuk membayar dividen, pemasok, utang, dan berinvestasi dalam aset modal baru, sehingga uang tunai sama pentingnya dengan laba untuk perusahaan bisnis. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan dalam mengubah penjualan menjadi uang tunai. Yang ketiga yaitu Quick Ratio atau EC Test. Ini merupakan tes likuiditas yang lebih spesifik daripada Current Ratio. Rasio ini mengukur persediaan dan mengukur likuiditas perusahaan dalam menjual untuk memenuhi kebutuhan utang jangka pendeknya. Jika rasio kurang dari 1 kali, maka harus menjual persediaan untuk memenuhi utang jangka pendek. Ini bukanlah posisi yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu Current Ratio. Current Ratio adalah rasio arus kas yang paling sederhana. Rasio ini akan memberikan informasi bagi pemilik tentang bisnis kemampuan aset lancar dalam memenuhi utang saat ini. Yang kelima yaitu Operating Cash Flow Ratio atau OCFR. Arus kas operasi berhubungan dengan arus kas yang diperoleh organisasi dari kegiatan operasionalnya hingga pelunasan hutangnya saat ini. Hal ini berguna untuk mengukur bagaimana likuiditas suatu perusahaan dalam jangka pendek karena berkaitan dengan utang lancar dan arus kas dari operasi. Dan yang terakhir yaitu Price Cash Flow Ratio atau PCFR. Rasio ini sering dianggap sebagai sebuah indikasi yang lebih baik dari nilai suatu organisasi bisnis apabila dibandingkan dengan rasio harga terhadap pendapatan. Rasio ini berguna untuk membandingkan harga saham perusahaan dengan arus kas yang dihasilkan perusahaan berbasis. Selanjutnya yaitu manfaat laporan arus kas. Adapun manfaat dari laporan arus kas diantaranya yang pertama, laporan arus kas memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan membayar dividen. Yang kedua, laporan arus kas dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis apakah rencana perusahaan dalam hal investasi maupun pembiayaan telah berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, laporan arus kas melaporkan arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama periode. Dan yang terakhir, laporan kas digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu komponen laporan arus kas. Dalam laporan arus kas terdapat 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang pertama yaitu aktivitas operasional atau operating activity. Arus kas dari aktivitas operasional ini mencatat operasional perusahaan dari transaksi penjualan, penerimaan dari utang,
pembayaran hutang, serta dengan transaksi-transaksi pengeluaran yang terkait dengan operasional perusahaan. Perusahaan yang sehat biasanya memiliki aktivitas operasional yang positif, yang menandakan bahwa pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Yang kedua yaitu aktivitas investasi atau investing activity. Arus kas dari aktivitas investasi ini mencatat transaksi investasi yang dilakukan oleh perusahaan, seperti pembelian dan penjualan aktiva tetap, penyertaan saham, dan bentuk-bentuk investasi lainnya. Jika aktivitas investasi positif, berarti uang masuk ke perusahaan. Jika negatif, berarti uang keluar dari perusahaan. Aktivitas investasi yang positif sebenarnya kurang baik untuk perusahaan, karena menandakan perusahaan perlu disuntik dana terus-menerus atau perlu menjual asetnya untuk dapat memenuhi operasional perusahaan. Berbeda jika nilainya negatif, yang berarti perusahaan dapat menghasilkan keuntungan untuk pemegang saham. Yang terakhir yaitu adalah aktivitas pendanaan atau financing activity. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini mencatat aktivitas yang berkaitan dengan hutang ke pihak lain. Jika aktivitas ini positif, menandakan perusahaan menerima pinjaman dari pihak lain. Sedangkan jika negatif, maka perusahaan membayar utang ke pihak lain. Perusahaan yang sehat umumnya memiliki aktivitas pendanaan yang turun atau negatif, yang berarti perusahaan membayar hutang ke pihak lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk laporan arus kas. Terdapat dua bentuk penyajian dalam membuat laporan arus kas. Yang pertama, metode direct atau langsung, dan yang kedua yaitu metode indirect atau tidak langsung. Perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasi. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional diperinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar diperinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Sementara itu, dengan metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar dan hutang lancar, serta laba atau rugi karena pelepasan investasi. Yang terakhir yaitu adalah keterbatasan laporan arus kas. Menurut Darmawan, 2013, laporan arus kas memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, tidak diharuskan pengungkapan terpisah antara arus kas yang terkait dari operasi usaha dengan di luar usaha atau pos-pos luar biasa. Yang kedua, bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan dimasukkan dalam arus kas operasi. Yang ketiga, pajak dimasukkan sebagai arus kas operasi, padahal manfaat pajak untuk ketiga-tiganya aktivitas operasi, investasi, dan keuangan. Yang keempat, jika terjadi penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, rugi laba, penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang sebelum pajak dimasukkan ke arus kas operasi, bukan setelah pajak. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, dan tinggalkan kritik di kolom komentar. Terima kasih.